Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliani. Hari ini, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembahasan kita di prediksi soal uji pengetahuan PPG dalam jabatan di dalam materi Situational Judgment Test (STJ). Baiklah, Bapak Ibu, tanpa membuang waktu, marilah kita mulai pembahasannya. Dari nomor 1. Anda adalah seorang guru di sekolah menengah. Suatu hari Anda menemukan bahwa beberapa siswa sering terlambat masuk kelas. Setelah melakukan diskusi, Anda mengetahui bahwa mereka memiliki masalah transportasi. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini? A. Memberikan teguran keras kepada siswa yang terlambat agar mereka sadar akan pentingnya ketepatan waktu. B. Menghubungi orang tua siswa dan meminta mereka untuk memastikan anak mereka datang tepat waktu. C. Mengadakan rapat dengan pihak sekolah dan orang tua siswa untuk mencari solusi bersama terkait masalah transportasi. D. Memberikan pengecualian bagi siswa yang terlambat karena alasan yang valid dan memastikan mereka tidak ketinggalan pelajaran. E. Menyediakan transportasi alternatif seperti bus sekolah atau carpooling untuk siswa yang bermasalah. Jawaban yang tepat adalah C. Mengadakan rapat dengan pihak sekolah dan orang tua siswa yang mencari solusi bersama terkait masalah transportasi. Alasannya, solusi komprehensif. Dengan melibatkan pihak sekolah dan orang tua, masalah transportasi dapat dibahas secara menyeluruh. Setiap pihak dapat memberikan masukan dan solusi yang relevan. Kerjasama. Kerjasama antara sekolah, siswa, dan orang tua akan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam mengatasi masalah ini. Mencari akar masalah. Rapat ini dapat membantu mengidentifikasi akar masalah transportasi yang sebenarnya, seperti jadwal transportasi umum yang tidak sesuai, jarak tempuh yang jauh, atau kendala finansial. Menemukan solusi kreatif. Bersama-sama berbagai solusi kreatif dapat ditemukan seperti pengaturan jadwal belajar yang fleksibel, kerjasama dengan perusahaan transportasi, atau penggalangan dana untuk membantu siswa yang membutuhkan. Jadi, nomor 1 jawaban yang paling tepat adalah C. Mengadakan rapat dengan pihak sekolah dan orang tua siswa untuk mencari solusi bersama terkait masalah transportasi. Nomor 2, Anda sedang mengajar mata pelajaran yang kompleks dan beberapa siswa tampak kesulitan memahami materi. Mereka terlihat kurang bersemangat dan motivasi belajar mereka menurun. Apa yang akan Anda lakukan untuk membantu mereka? A. Memberikan tugas tambahan agar mereka lebih banyak berlatih. B. Menggunakan metode pengajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan untuk meningkatkan minat mereka. C. Meminta siswa yang pintar untuk membantu teman-teman yang kesulitan. D. Mengabaikan masalah ini untuk melanjutkan dengan cara pengajaran yang sudah ada. E. Mengadakan sesi bimbingan belajar tambahan di luar jam pelajaran untuk siswa yang kesulitan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menggunakan metode pengajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan untuk meningkatkan minat mereka. Alasannya, meningkatkan minat, metode pengajaran yang interaktif dan menyenangkan dapat membuat materi pelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Ini akan membantu siswa merasa lebih terlibat dan bersemangat untuk belajar. Mempermudah pemahaman, metode seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, atau proyek kelompok dapat membantu siswa memproses informasi secara lebih efektif dan menghubungkannya dengan pengalaman mereka sendiri. Meningkatkan motivasi. Ketika siswa merasa senang dan tertantang, motivasi belajar mereka akan meningkat secara alami. Mereka akan lebih aktif mencari tahu dan memahami materi pelajaran. Jadi, jawaban yang tepat nomor 2 adalah B. Menggunakan metode pengajaran yang lebih interaktif, menyenangkan, dan meningkatkan minat mereka. Nomor 3. Seorang siswa mengeluh kepada Anda bahwa dia merasa dibully oleh teman sekelasnya. Apa tindakan terbaik yang dapat Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? A. Menyuruh siswa tersebut untuk mengabaikan bully dan fokus pada pelajaran. B. Membawa masalah ini ke
perhatian pihak sekolah dan meminta tindakan tegas terhadap pelaku bully. C. Memanggil siswa yang terlibat dalam bully dan mencoba menyelesaikan masalah melalui mediasi. D. Memberikan konseling kepada siswa yang dibully dan memastikan dia merasa didukung. E. Membentuk kelompok anti-bully di kelas untuk memberikan dukungan kepada siswa yang dibully dan mendidik siswa lainnya tentang dampak negatif bully. Jawaban yang paling tepat adalah E. Membentuk kelompok anti-bully di kelas untuk memberikan dukungan kepada siswa yang dibully dan mendidik siswa lainnya tentang dampak negatif bully. Alasannya, pilihan E menawarkan solusi yang komprehensif dan proaktif untuk mengatasi masalah bullying. Dengan membentuk kelompok anti-bully, Anda tidak hanya membantu siswa yang menjadi korban, tetapi juga menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif dan inklusif. Berikut adalah penjelasan mengapa pilihan E lebih baik dibanding pilihan lainnya. Dari proses pencegahan dengan mendidik semua siswa tentang dampak negatif bullying, Anda dapat mencegah terjadinya bullying di masa depan. Dukungan sosial. Kelompok anti-bullying memberikan rasa aman dan dukungan kepada siswa yang menjadi korban, membuat mereka merasa tidak sendirian. Perubahan budaya. Kelompok ini dapat membantu mengubah budaya sekolah menjadi lebih positif dan saling menghormati. Pemberdayaan. Siswa yang terlibat dalam kelompok anti-bully akan merasa memiliki peran aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Nah, jadi nomor 3, jawabannya adalah E, membentuk kelompok anti-bully di kelas untuk memberikan dukungan kepada siswa yang dibully dan mendidik siswa lainnya tentang dampak negatif bully. Nomor 4, Anda diberi tugas untuk merancang kurikulum baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Bagaimana Anda akan memulai proses ini? A, meneliti tren pendidikan terbaru dan menyesuaikan kurikulum berdasarkan hasil penelitian tersebut. B, menggunakan kurikulum lama sebagai dasar dan hanya membuat perubahan kecil. C. Melibatkan guru-guru lain dan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan sebelum membuat rancangan kurikulum baru. D. Menunggu arahan lebih lanjut dari pihak yang berwenang sebelum memulai proses. E. Mengadakan survei kepada siswa dan orang tua untuk mengetahui kebutuhan dan harapan mereka terhadap kurikulum baru. Jawaban yang paling tepat adalah C. Melibatkan guru-guru lain dan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan sebelum membuat rancangan kurikulum baru. Alasannya, merancang kurikulum baru adalah proses kompleks dan membutuhkan pertimbangan dari berbagai pihak, melibatkan guru-guru lain dan stakeholder terkait seperti orang tua, siswa, dan ahli pendidikan yang memastikan bahwa kurikulum yang dihasilkan, yaitu relevan, kurikulum yang dirancang akan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini di lapangan. Komprehensif, kurikulum akan mencakup semua aspek yang penting untuk perkembangan siswa, dapat diterima, kurikulum akan mendapatkan dukungan dari semua pihak yang terlibat sehingga implementasinya lebih mudah. Jadi, kunci jawaban nomor 4 adalah C. Melibatkan guru-guru lain dan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan sebelum membuat rancangan kurikulum baru. Nomor 5, Anda menyadari bahwa ada perbedaan besar dalam prestasi akademik siswa di kelas Anda. Beberapa siswa berprestasi sangat baik, sementara yang lainnya tertinggal jauh. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk mengatasi situasi ini? A. Memberikan lebih banyak perhatian kepada siswa yang berprestasi untuk mendorong mereka lebih jauh. B. Mengadakan kelas tambahan khusus untuk siswa yang tertinggal agar mereka bisa mengejar ketertinggalannya. C. Membagi kelas menjadi dua kelompok berdasarkan prestasi dan mengajar mereka dengan metode yang berbeda. D. Memberikan tugas kelompok dengan menggabungkan siswa berprestasi dan siswa yang tertinggal agar mereka dapat saling membantu. E. Menyediakan program mentoring di mana siswa berprestasi dapat membimbing siswa yang tertinggal. Jawaban yang paling tepat adalah D. Memberikan tugas kelompok dengan menggabungkan siswa berprestasi dan siswa yang tertinggal agar mereka dapat saling membantu. Alasannya, pilihan D menawarkan solusi yang paling komprehensif karena saling membantu. Siswa yang berprestasi dapat berbagi pengetahuan dan bantu teman-temannya yang mengalami kesulitan. Kerjasama. Melalui tugas kelompok, siswa belajar untuk bekerja sama, menghargai perbedaan, dan saling mendukung. Motivasi. Siswa yang tertinggal akan merasa lebih termotivasi untuk belajar ketika mereka bekerja sama dengan teman yang lebih mahir. Differentiated instruction. Guru dapat memberikan tugas yang sesuai
dengan kemampuan masing-masing siswa dalam kelompok. Jadi jawaban nomor 5 adalah D, yaitu memberikan tugas kelompok dengan menggabungkan siswa berprestasi dan siswa yang tertinggal agar mereka dapat saling membantu. Baiklah, itu tadi adalah 5 prediksi soal uji pengetahuan PPG dalam jabatan tahun 2024 di materi Situational Judgment Test (STJ). Semoga bermanfaat Bapak Ibu dan saya doakan semoga semuanya mendapatkan sertifikasi dan lulus 100%. Amin. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.